Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas soal latihan kita kemarin. Nah, yang dua ini ya. Oke, langsung aja untuk menghemat waktu. Kita bahas dulu nomor 1. Pembahasan nomor 1. Soalnya adalah Izat mengendarai sepeda motor yang bermassa 250 kg dengan kecepatan 40 km per jam dan tentukan besar energi kinetiknya. Oke, yang ditanyakan adalah energi kinetik. Kita analisis soalnya dulu. Diketahui massa 250 kg. Kecepatan ini M ya. Massa itu M, kecepatan V simbolnya 40 km per jam. 40 km per jam. Ditanya berapa besar energi kinetiknya? EK sama dengan titik. Nah, kecepatan atau V, jika di dalam rumus ini satuannya meter per sekon, sedangkan di soalnya kilometer per jam, sehingga kita harus mengubah terlebih dahulu dari kilometer per jam ke kilometer per jam ke meter per sekon. Caranya bagaimana? Gini, kalau lupa kita buat tangga dulu. Milimeter, sentimeter, desimeter, meter, hektometer, dekameter, kilometer. Ini kan? Kalau di soal di sini kilometer, yang kita butuhkan adalah meter. Turun 1, 2, 3. Setiap tangga ini 10. Karena dia turun sehingga dikali. 10 kali 3, 1000 ya, 1000. Kemudian jam, yang kita butuhkan sekon atau detik. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Oke, ini ketemu ya. Ini untuk review aja, untuk mengingat. Sehingga jika 40 km per jam dijadikan meter per sekon, caranya adalah 40 km per jam sama dengan 40 dikali, yang pucuk kan kilometer, berarti jadikan meter kalikan 1000 ya kan. Tulis dulu 1000-nya per jam ke detik, 3600 sama dengan 40.000 dibagi 3600. 400 dibagi 36. Hasilnya adalah 11,1 meter per sekon. Ini ya. Oke, ini udah dalam bentuk meter per sekon. Sekarang kita masukkan rumusnya. Rumus EK atau energi kinetik adalah EK sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Setengah, massanya berapa? 250 dikali 11,1 kuadrat. Oke, tinggal dioperasikan. 11,1 dikuadratkan
jadi 123,21. Tinggal dikalikan, kemudian 1 kali 250 kali 123,21 dibagi 2. Hasilnya adalah 15.401,25 joule. Sehingga ketika Izat mengendarai sepeda motor yang bermassa 250 kg dengan kecepatan 40 km per jam, besar energi kinetiknya adalah 15.401,25 joule. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Buah kelapa yang bermassa 2 kg jatuh dari pohon yang tingginya 10 meter dari permukaan tanah. Berapakah energi potensialnya? Ini ketetapan ya. Percepatan gravitasi buminya 9,8 meter per sekon. Ini adalah ketetapan. Kita tulis dulu analisis soal. Diketahui. Kenapa harus dibuat seperti ini? Ini untuk memudahkan kita apa aja yang sudah diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Diketahui massa 2 kg. Tinggi pohonnya di atas permukaan tanah berapa itu? 10 meter. Diketahui G-nya 9,8 meter per sekon. Ditanya EP, energi potensial. Rumusnya EP apa? Energi potensial jika tadi energi kinetik berhubungan dengan gerak benda, maka energi potensial ini berhubungan dengan kedudukan atau tinggi lah. Sederhananya tinggi suatu benda. Energi potensial sama dengan massa kali percepatan gravitasi dikali tinggi benda di atas permukaan tanah ya. 2 kg. Kita tengok dulu apakah satuannya udah benar ataukah ada yang harus dirubah. Massa kilogram, oke udah. Percepatan gravitasi ya udah sama. Ketinggian benda satuannya meter ya, meter. Oke udah benar. Jadi tinggal kita masukkan massanya 2, percepatan gravitasinya 9,8, tingginya 10. 9,8 dikali 10 jadinya 98. 98 dikalikan 2 196 joule. Nah, sehingga buah kelapa yang jatuh dari pohon yang tingginya 10 meter dan massanya 2 kg memiliki energi potensial sebesar 196 joule. Nah, ini jawaban nomor 2. Oke, coba kita bandingkan ya. Kita mencoba untuk membandingkan. Kalau misalnya tinggi benda ketinggiannya kita ubah, apakah dia energi potensialnya sama atau enggak? Misalnya tinggi pohon kelapanya berapa ya? 20 meter misal ya. EP sama dengan, kalau massanya kita buat tetap, massanya tetap 2 kg. 9,8 tingginya 20. Berarti berapa? 9,8 kali 20 196 kalikan 2 392 joule. Ternyata lebih besar ya. Nah, ini kalau tingginya. Jadi perbedaan tinggi
Perbedaan kedudukan suatu benda itu mempengaruhi besarnya energi potensial. Semakin tinggi suatu benda, maka energi potensialnya semakin tinggi juga. Sekarang coba kalau kita ubah masanya ya. Ubah masanya. P sama dengan, misalnya massa buahnya misalnya 5 kg kali 9,8. Tadi ketinggiannya 10 ya. 10. Berapakah hasilnya? 9,8 kali 10, 98 dikali 5. Oke, 98 kalikan 5, 490 joule. Ternyata berbeda juga, guys. Ini massa. Sehingga benar yang sudah dijelaskan dalam materi yang udah Ibu kirimkan kemarin. Besarnya energi potensial sangat tergantung pada massa, gravitasi, dan kedudukan benda terhadap tanah. Oke, selesai ya pembahasan soal kita. Jadi nomor 1 dan nomor 2 udah. Nah, ini baru membahas tentang energi kinetik dan energi potensial. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi mekanik. Nah, ini contoh soal dari energi mekanik. Ibu bacakan ya. Seseorang bermassa 40 kg berjalan di jalan tanjakan dengan sudut kemiringan 30 derajat dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berapa energi mekanik jika ia menempuh jarak sejauh 6 meter? Nah, diketahui massa orang tersebut 40 kg, sudutnya 30 derajat, kecepatannya 2 meter per sekon, dan jarak tempuhnya 6 meter. Jika digambarkan jadi seperti ini bentuk segitiga, kemudian di sini sudutnya, kemudian di sini sudutnya 30 derajat. Nah, yang kita butuhkan pertama adalah tingginya berapa ya, kita cari dulu. Nah, ingat nggak kalian rumus mencari sisi di matematika dulu pernah kalian pelajari di SMP ya, pernah dulu. Sin alfa sama dengan depan per miring. Ingat rumus ini? Nah, sudutnya kan di sini. Karena sudutnya di sini, jadi depannya tuh mana? Depannya seberangnya tuh berarti sini dong. Iya kan? Depannya di sini, sini samping, dan ini miringnya. Ini miring. Sisi miringnya, ini sisi depan, dan ini sisi samping. Depannya H. Sin 30 sama dengan depan H per 6. Nah, sin 30 itu berapa? Dulu pernah Ibu kasih tabel ini ya. Tabel seperti ini. Sin 30. Nah, setengah. Sin 30 setengah. Jadi kita taruh di sini. Berarti setengah sama dengan H per 6. Jika yang dicari H, maka karena dia menjadi pembilang, sehingga dia nilainya paling besar. Jadi kalau misalnya yang dicari yang paling besar, H sama dengan setengah kali 6, sama saja dengan 6 per 2 kan. 6 bagi 2 3. Jadi tingginya 3 nilai H-nya.
Oke, setelah itu kita masukkan rumusnya energi mekanik kemarin apa? Mencari EM. Rumus EM energi mekanik itu setengah total. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan potensial. EM sama dengan EK plus EP. Nah, penjabarannya ini tinggal dijabarkan ya. Sehingga rumusnya EM sama dengan EK plus EP sama dengan rumusnya energi kinetik setengah MV kuadrat ditambah MGH. Setengah, masanya berapa? 40 kg. V, kecepatannya 2 kuadrat ditambah 40, ketetapan ya, 9,8. H-nya tadi diketahui 3. Ini untuk mempermudah coret. 40 bagi 2, 20. 2 kuadrat, 2 kali 2, 4. 20 kali 4 ditambah 40 kali 9,8 kali 3. 20 kali 4, 80. Ditambah, tinggal dioperasikan, 40 kali 9,8 kali 3, 1176. Ditambah ya. Ditambah 80. 1000 berapa kan 80? 1100